Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Bucar Rizali bisa menjumpai Anda kembali dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan materi atau bahasan yang menarik sekali, membahas mengenai soal liburan aman di momen cuaca ekstrim. Sesuai dengan bahasan tersebut, kami telah mengundang narasumber kami untuk bisa berbincang mengenai bahasan tersebut. Tapi sebelumnya, kita akan saksikan terlebih dahulu VT berikut ini. Fenomena anomali iklim global yang sedang berlangsung yang ditandai dengan pendinginan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia memicu peningkatan pembentukan awan hujan. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya intensitas curah hujan di berbagai wilayah di Jawa Timur. BMKG memperkirakan hujan deras disertai angin kencang akan melanda sejumlah kabupaten di Jawa Timur, termasuk potensi gelombang tinggi dengan ketinggian mencapai 1,25 hingga 1,5 meter. Kawasan yang berpotensi terdampak meliputi Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Banyuwangi. Puncak cuaca ekstrim diperkirakan terjadi pada Desember 2024 hingga Januari 2025 dengan intensitas hujan yang terus meningkat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Dalam kesempatan ini, PJ Gubernur Andi Karyono pun mengimbau untuk waspada saat memanfaatkan momen libur panjang. Ya, memang kita sudah memasuki dari sisi hidrometeorologi basah ya, yang terlambat kemarin di bulan Oktober sehingga merembet ke jatuhnya di bulan Desember, maka otomatis intensitas hujan akan semakin tinggi dan dipadatkan mungkin di Desember, Januari, Februari. Dan itu kita minta masyarakat untuk bisa, ya kalau memungkinkan memang harus bisa membaca apa ramalan cuaca data-data BMKG ya, karena memang kita tidak bisa memprediksi betul, tetapi curah hujan akan tinggi dan ini terbukti dengan curah hujan yang tinggi itu beberapa titik kita sudah lihat ya, bagaimana Pasuruan, Mojokerto, Kota Mojokerto, Pacitan masuk longsor ya, beberapa jembatan, jalan sudah tutup. Ya, baik pemirsa, kita kembali studio dengan bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai soal liburan aman di momen cuaca ekstrim. Dan sesuai dengan yang saya janjikan tadi, kami sudah mengundang narasumber kami. Saya akan sapa terlebih dahulu, sudah hadir Bapak Satrion Tuseno, selaku Kabid Kedaulatan dan juga Logistik BPBD Jawa Timur. Apa kabar Pak Satrio? Alhamdulillah. Senang, ini kali kedua kita berjumpa kembali Pak Satrio ya. Baik, kita berbincang-bincang, masih ingat tentunya ya. Kita berbincang-bincang kembali Pak, kita masih ada waktu mengenai bahasan kita pada malam hari ini, liburan aman di momen cuaca ekstrim. Tanggapan Anda secara langsung ini bagaimana Pak? Prediksi cuaca tentunya di musim liburan di Jawa Timur lebih tepatnya. Cuaca potensi curah hujan tinggi sampai bulan Februari. Itu juga seperti yang dikatakan oleh teman-teman BMKG. Jadi kita harus waspada. Baik, kita lihat beberapa waktu ini beberapa kota begitu hujan angin sangat luar biasa, pohon tumbang dan sebagainya. Apakah ini akan potensi kemungkinan akan terjadi kembali di high season nanti Pak? Kemungkinan pasti ada. Untuk cuaca ekstrim, angin kencang, banjir, kemungkinan pasti ada. Karena curah hujan dari perkiraan dari BMKG juga sangat tinggi sampai dengan Februari dan tahun depan. Kalau kita berbicara mengenai wilayah Pak, atau zona lebih tepatnya, zona merah begitu di area Jawa Timur, kira-kira mana yang berpotensi paling besar dalam hal ini? Kalau kita bicara banjir, zona merah ada di Pasuruan, di Welangrejoso, di area sekitar segitu, kemudian di Mojokerto sama Jombang seperti kemarin, dan kalau area longsor ada di Trenggalek, Pacitan, Tulungagung dan Lumajang. Nah ini juga menjadi rawan sekali, dan juga daerah Bondowoso Mas, itu di Ijen semoga aja tidak terjadi. Tahun-tahun sebelumnya ada banjir bandang di sana, semoga tidak terjadi di tahun ini. Kalau angin kencang, jangan jauh-jauh, Sidoarjo sudah. Betul sekali, Sidoarjo tidak udah jauh-jauh begitu ya. Nah, apakah ada diferensiasi atau perbedaan Pak Satrio dengan tahun sebelumnya, dengan tahun ini begitu? Ya, sesuai dengan perkiraannya teman-teman BMKG, memang ada perbedaan curah hujan dan cuaca ekstrim yang sangat sangat berjarak sekali. Karena tahun ini sangat besar sekali intensitas curah hujan dan cuaca ekstrim yang
kita bandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini akan lebih tinggi lagi, lebih berat. Ini karena siklus keadaan cuaca tidak menentu begitu atau ada apa sebenarnya Pak dengan adanya perbedaan ini? Informasi ada beberapa siklon yang terbentuk di area antara Australia sama Jawa. Jadi ada beberapa siklon yang menyebabkan buntutnya, ekornya siklon itu mengarah ke area Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja. Dan itu bisa dipastikan ya Pak Satrio, nanti bisa sampai akhir bulan Februari begitu. Bisa dipastikannya. Dan puncaknya di mana nih Pak? Puncaknya di Februari. Di Februari puncaknya. Jadi apa nih Pak strategi dari BPBD Jawa Timur dalam hal ini untuk bisa mengantisipasi dan juga penanggulangan bencana dalam hal ini? Tentunya kalau Jawa Timur apa yang kita lakukan adalah himbauan kepada masyarakat ya, kemudian kita penguatan juga di struktur internal kami dengan teman-teman OBD lain, dengan semua sektor kita kuatkan, dan kapasitas-kapasitas yang mendukung, tentunya teman-teman relawan yang berada di lokasi kita maksimalkan untuk bisa memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, berkaitan mengenai tadi sosialisasi sudah dilakukan begitu Pak. Nah, takutnya ini bencana apa sih Pak yang paling besar yang akan ditakutkan nantinya bisa terjadi di bulan Februari di puncaknya ini? Ini sudah terjadi banjir di 7 kabupaten. Baik. Kemudian angin puting beliung juga sudah terjadi di banyak kabupaten. Kemarin juga karena adanya cuaca ekstrim di Laut Situbondo Sumeneb, ada kapal tenggelam, kemudian menyebabkan juga tiga korban jiwa. Jadi longsor juga begitu. Jadi banyak Mas, kalau kita bicara di Jawa Timur, rata-rata yang paling berat adalah angin kencang, kemudian banjir, tanah longsor, tanah gerak. Nah, dengan hal tersebut apakah ada pembatasan kunjungan Pak ke tempat wisata dalam hal ini? Mungkin di akhir tahun ini atau mungkin sampai di bulan Februari ini, mengingat potensi bencana ini sangat tinggi sekali. Kita tidak membatasi kunjungan, tapi kita memberikan beberapa pengamanan, memberikan informasi-informasi agar masyarakat yang berlibur itu bisa menahan diri. Tidak serta-merta akhirnya dia enjoy dengan liburannya, kemudian melupakan keamanan yang di tempat-tempat wisata. Tapi himbauan sudah ada Pak ya di awal di tempat-tempat wisata itu sendiri ya? Sudah, himbauan melalui SMS, melalui WA, melalui web dan teman-teman yang di tempat-tempat wisata masih kita berikan himbauan-himbauan untuk siaga juga untuk keadaan darurat. Gitu. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Menarik sekali Pak Satrio perbincangan kita ini karena mengingat beberapa hari begitu nanti ke depan banyak sekali masyarakat dan juga warga Jawa Timur lebih tepatnya akan mencoba berbondong-bondong ke tempat wisata. Mengingat high season dan juga cuti bersama yang cukup panjang nih Pak ya. Jadi sehingga dimanfaatkan dengan cukup baik berjalan-jalan. Nah, perlu diantisipasi jangan sampai terjadi bencana-bencana khusus atau boleh dikatakan permasalahan-permasalahan khusus dalam proses menikmati liburan tadi. Betul. Kita harus break dulu sejenak pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowopos TV. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Haha, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus program update Makan Wena. Lolo. Terima
Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucat Rizaldi dengan bahasan kita pada malam hari ini. Membahas mengenai soal liburan aman di momen cuaca ekstrim. Masih bersama dengan Pak Satrio. Pak Satrio, menarik sekali. Tadi sempat di segmen pertama kita membahas mengenai daerah yang tentunya boleh dikatakan zona merah dalam proses boleh dikatakan mengarah kepada tingkat bencana yang sangat tinggi sekali Pak ya di beberapa bulan ini. Di bulan Desember, Januari, Februari. Puncaknya di Februari. Bisa ditekankan Pak, ini secara umum begitu atau di khusus di tempat wisata saja nih? Di daerah-daerah tersebut ini? Ya. Kalau kita bicara seperti itu, memang perjalanan ya, ada beberapa kabupaten ini atau beberapa lokasi untuk ke tempat wisata itu dimulai dari perjalanannya pun mereka melewati tempat-tempat yang rawan. Seperti misalnya kita ke Pacitan, arah area dari kita ke Ponorogo ke Pacitan, dari Trenggalek ke Pacitan itu rawan. Dan ini beberapa kali sudah terjadi longsor dari bukitnya, kemudian tanah ambles yang di belakang juga sudah terjadi. Kalau kita bicara ke lokasi itu wisata. Itu langganan tiap tahun atau bagaimana Pak? Iya, bukan langganan sih. Kalau longsor ini kan kadang itu kan tanahnya memang bergerak ya Mas, tanahnya bergerak, kemudian struktur tanahnya juga tidak kuat dan juga mungkin beban dari kendaraan yang lewat terus-terusan juga berakibat dalam longsor yang ada di lokasi tersebut. Gitu. Oke, kalau untuk area-area yang daerah siaga begitu, daerah mana saja Pak? Area yang siaga, kalau kita bicara pariwisata. Siaga khusus lebih tepatnya. Siaga khusus itu gimana? Daerah yang mungkin yang siaga khusus dalam arti kata bisa berpotensi terkena permasalahan bencana tadi Pak. Kalau tadi kan zona merah sudah jelas Pak ya. Ada mungkin di daerah siaga khusus yang mungkin akan berdampak arahnya ke sana begitu. Ya, kalau kita bicara siaga khusus untuk tempat-tempat wisata ya, khususnya di Ijen. Ijen ini memang rawan banjir bandang di sana dan masyarakat diimbau untuk hati-hati di sana. Kemudian tetap dibuka atau ada penutupan di waktu tertentu Pak? Masih dibuka. Masih sampai sekarang masih dibuka. Kemudian Bromo, beberapa pantai di pantai selatan maupun di wilayah pantai utara itu juga sedikit berdampak untuk cuaca ekstrimnya. Ya. Jadi boleh dikatakan memang harus berhati-hati ya, tidak hanya di daerah wisata saja, tapi yang tadi Anda mengatakan bahwasanya ada proses jalan menuju ke arah sana dan sebagainya, ini juga bisa berdampak terkena permasalahan hal-hal tersebut ya. Kalau kita ketahui bahwasanya hujan tidak menentu Pak dalam waktu ini. Kalau kita lihat di Sidoarjo, saya tidak tahu di daerah lainnya Pak ya, saya tidak memantau secara langsung. Di Sidoarjo bisa dipastikan hampir setiap sore itu selalu hujan sangat luar biasa. Bahkan ada satu hari di mana hujannya di seharian penuh Pak dan sebagainya. Apakah juga bisa berpotensi juga di kota-kota lainnya Pak? Pasti. Ya, kalau kita di Sidoarjo ini banyak wilayah-wilayah yang cekung ya Mas ya, kemudian dekat dengan aliran sungai. Kadang bukan hujannya yang membuat banjir, tapi luapan dari sungai itu yang membuat banjir. Dan itu juga akan menghambat masyarakat, dan buangan dari wilayah pemukiman itu ke sungai itu kan terlalu tinggi. Jadi harus dipompa. Pompa juga membutuhkan waktu. Jadi itu juga akan menghambat penanganan banjir di wilayah Sidoarjo juga. Kalau saya masih ingat dulu waktu itu Pak Satrio, kita pernah berjumpa terkait mengenai pembahasan BPBD Jatim dalam proses untuk mengatasi permasalahan kemarau. Nah, ini berkebalikan, maksudnya hujan dan sebagainya. Saat ini selain sosialisasi dan juga kegiatan informasi yang diberikan kepada publik secara umum, apa saja nih Pak Satrio? Sekarang sudah dilaksanakan, itu kita melaksanakan TMC, modifikasi cuaca. Sudah sejak kemarin malam, itu sudah melaksanakan sekitar 2 kali sorti untuk bisa memecah awan-awan yang akan berdampak hujan lebat di wilayah Jawa Timur. Dan areanya, sementara kemarin informasi yang kita terima, area yang sudah disebar ini di area Madura dan area Pantura. Karena hujan ini kita turunkan di laut. Jadi biar tidak berdampak di wilayah di daratan kita yang mungkin nanti berpotensi curah hujan lebat dan banjir. Kalau kita petakan secara langsung dari BPBD Jatim Pak dalam hal ini, memetakan proses yang sudah ada ya, memetakan wilayah yang rawan bencana saat cuaca ekstrim seperti apa Pak dalam hal ini? Ya, kita bicara pemetaan itu, kita bicara terkait dengan hazardnya Mas ya. Karena setiap tahun itu penyebabnya berbeda. Ada kadang siklon, ada kadang La Nina maupun La Nino, El Nino gitu ya. Jadi kalau yang tahun ini karena penyebabnya adalah siklon yang itu berada di sisi utara Jawa. Ini yang kita lakukan adalah TMC tadi, kita pecah untuk awan yang mengandung hujan ini untuk kita turunkan di laut agar tidak serta-merta hujan ini bisa terjatuh di daratan lebih lama. Jadi kita tidak
tidak menghentikan hujan tidak, tapi mengurangi curah hujan, ya, mengurangi curah hujan yang akan berakibat lebih buruk yang ada di wilayah kita khususnya. Kalau beberapa waktu ini saya sempat begitu mengamati salah satu daerah kota, mohon maaf, ralat kalau saya salah Pak, daerah Malang kalau tidak salah atau Batu begitu, kita lihat karena bencana sangat luar biasa, ada retakan-retakan pada bagian tanah, juga lubang secara langsung, ada beberapa hal yang perlu diselidiki secara langsung, bagaimanakah kejadian ini bisa muncul dan sebagainya. Tanggapan Anda secara pribadi terkait dengan hal tersebut? Ya, jadi memang beberapa saat yang lalu sudah juga terjadi tanah ambles atau jalan ambles di Malang Selatan, di jalur lintas selatan, itu di area jalur lintas punyanya pusat, dan itu juga sangat berdampak sekali, serta sekali, sudah tidak bisa dilewati, dan itu juga kita mengasesmen semua ke teman-teman ke sana, dari semua OPD dipimpin oleh Pak Kalaksa dengan semua PU juga ke sana, untuk bisa mengondisikan paling tidak pemukiman atau masyarakat tidak terganggu di sana. Baik. Itu juga salah satu solusi kita. Kemudian yang baru kemarin itu Trenggalek, ada potensi tanah gerak di di satu wilayah yang di bawah itu ada pemukiman sekitar 38 KK kalau nggak salah. Nah, ini rencana kita proses relokasi mereka untuk bisa lebih aman dari zona tersebut. Pemicunya biasanya apa Pak Satrio dalam hal ini? Sekali lagi kalau kita bicara pemicu perlu ada telah lebih lanjut ya, yang pastinya ini teman-teman dari geologi yang akan mengujinya di sana. Tapi dari sisi pribadi kami itu memang kemiringan dari bukit ini dan juga tanaman di sana sudah habis lah, masih belum tidak bisa menghambat jalur air yang hujan yang datang dari. Jadi potensi semacam seperti ini terjadi untuk dataran tinggi saja ya? Betul. Jadi untuk area-area dataran tinggi juga perlu berwaspada. Sangat. Siapa tahu nanti bisa terjadi hal yang serupa begitu ya. Betul. Tapi ini beda kasus ya. Dengan dulu waktu di Surabaya di Jalan Jawa dulu sempat ada semacam amblesnya tanah atau beli retakan tanah waktu itu. Itu berbeda kasus ya itu Pak Satrio. Jadi tidak bisa disamakan ya. Tapi ini khusus untuk area yang di daerah dataran tinggi. Betul. Dan ini baru-baru saja begitu terjadi atau boleh dikatakan tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi hal-hal serupa? Baru-baru saja. Kalau yang Malang jalur lintas selatan ini sekitar 3 minggu yang lalu. Kalau Trenggalek ini baru 2 hari inilah. Kita kemarin ada laporan sudah ada yang bergerak. Baik. Akhirnya kita ke lokasi, kita cek semua. Rencananya relokasi 38 KK nanti. Relokasi 38 KK. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Pak Satrio. Makin lama makin memanas, makin menarik begitu ya. Saya banyak belajar dalam hal ini. Pemirsa Anda jangan beralih kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Baik pemirsa, kita menyambung kembali mengenai bahasan kita pada malam hari ini terkait mengenai bahasan mengakses ya. Bagaimanakah masyarakat dapat mengakses informasi terkini mengenai cuaca ekstrim Pak Satrio? Anda bisa memberikan bantuan kepada kami. Ya, kalau masyarakat mengakses bisa langsung ke websitenya BMKG atau aplikasinya BMKG. Kalau mungkin itu susah bisa ke websitenya kami di BPBD Jatim atau langsung call center aja di tempat kami ada di 08123 1780.000. Semua akses akan kami berikan untuk masyarakat jika menanyakan terkait dengan cuaca ekstrim yang ada di wilayah sekitar. Nah itu kan kalau kita effort ada usaha untuk mencari informasi, tapi bagi mereka yang tidak atau boleh dikatakan gagap teknologi terkait dengan hal tersebut, kira-kira apa selama ini sejauh ini yang dilakukan BPBD? Sosialisasi, penyuluhan atau kunjungan langsung, penetrasi atau apa ini?
Ya, Satrio? kegiatan teman-teman biasanya sosialisasi langsung ke lokasi. Kemudian juga kita sering melaksanakan SMS Blast, Mas. SMS Blast ini untuk kita titik-titik tertentu di lokasi rawan bencana mesti kita berikan. Kalau masyarakat yang HP-nya jadul mungkin kalau SMS kan masih bisa ya Mas ya. Jadi kita berikan himbauan-himbauan di dalamnya sehingga masyarakat bisa berhati-hati. Oke, kita sambung, kita ulang kembali melalui media apa BPBD Jatim dalam hal ini melakukan semacam warning secara dini Pak, atau boleh dikatakan peringatan secara dini atau imbauan terkait mengenai cuaca ekstrim. Bisa diinformasikan kembali melalui media apa, diulang kembali. Kalau kita media yang kita gunakan banyak. Yang pertama kita pakai sosialisasi yang langsung turun ke lapangan ke masyarakat, kemudian kita pakai WhatsApp juga, kita pakai X, kemudian pakai Instagram. Baik. Kemudian di website-website yang kita kerjasamakan semuanya untuk menyampaikan kewaspadaan dini dan peringatan-peringatan dini. Itu responnya masyarakat bagaimana Pak Satrio sejauh ini? Alhamdulillah untuk tingkat kepuasan masyarakat di kami alhamdulillah cukup baik lah. Cukup baik ya, baik ya. Nah, berkaitan mengenai baik, waktu kemarin kita sempat pusing 7 keliling memikirkan bagaimana suplai air bersih ini bisa masuk ke daerah-daerah yang pada waktu itu rawan air Pak, pada waktu musim kemarau. Lantas saat ini kira-kira apa yang menjadi PR besar dari BPBD Jatim dalam hal ini dalam proses mengantisipasi permasalahan cuaca hujan ekstrim yang sangat luar biasa di Jawa Timur? Iya, kalau kita kemarin di kekeringan bingung mencari air, sekarang kita bingung ngeluarin air, Mas. Terlalu surplus. Terlalu surplus ya. Jadi ya itu tadi antisipasi kita mencoba untuk mengurangi curah hujan yang di area-area yang rawan ya. Mungkin nanti kita dorong untuk diturunkan di area yang tidak rawan banjir lah di sana, yang membutuhkan air yang penyerapannya bagus. Dan untuk siagakan infrastruktur maupun sarana prasarana yang kita siagakan sudah cukup banyak juga, kolaborasi dengan semua lini Mas. Kayak seperti yang kemarin di Mojokerto Jombang kami siagakan ada 6 unit pompa yang kita dorong untuk bisa memompa air ini ke ke sungai yang tinggi gitu ya. Jadi biar aksesnya atau wilayahnya itu bisa cepat surut untuk banjirnya. Pak Satrio, saya sangat setuju dengan adanya antisipasi terkait mengenai bencana yang ada di beberapa bulan ini begitu ya. Lantas kira-kira apa Pak selama ini yang sejauh pengamatan Anda begitu, masyarakat yang melakukan kegiatan secara langsung dalam proses mengantisipasi permasalahan banjir atau bencana yang lainnya biasanya dilakukan dengan cara seperti apa biasanya pengamatan Anda secara pribadi? Iya, beberapa masyarakat atau sebagian besar masyarakat itu sudah punya kepedulian, Mas, khususnya di perkotaan ya. Tapi kadang kalau perkotaan bagaimana, Pak Satrio biasanya? Kepedulian mereka dengan cara seperti apa biasanya? Kalau yang asli perkotaan mereka sangat peduli, Mas. Yang asli hidup lama di perkotaan mereka sangat peduli sekali dengan lingkungannya, dengan kebersihan lingkungannya. Bagaimana dia mengelola saluran air, bagaimana dia mengelola area-area yang akan berdampak pada banjir. Ini kelompok atau organisasi, Pak Satrio? Individu, organisasi masyarakat. Ini dari pantauan kami ya. Baik. Tapi ada beberapa, ya ini juga informasi dari masyarakat sekitar bahwasanya banyak pendatang-pendatang yang di kota ini yang tidak ramah lingkungan. Gitu. Seperti kemarin saya, bagaimana ya? Saya kemarin membersihkan Sungai Buntung sama Sungai Sinir yang di dekat sana itu 3 hari 3 malam kami kerjakan, Mas. 3 malam lah, 3 malam. Selesai habis itu, sekitar 1 kilo, 1,5 kilo. Besoknya muncul lagi, Mas. Enceng gondok, sampah. Wih, berat sekali memang. Nah itu juga kita... Gak ada ujungnya sepertinya. Gak ada ujungnya. Kita kasih himbauan, kita kasih baliho juga gak ada ujungnya. Jadi memang kita harus berusaha mencoba menyadarkan masyarakat untuk pentingnya meramah lingkungan ini. Dan juga pemerintah juga harus peduli juga gitu. Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga harus lebih peduli kepada wilayahnya ya. Memang beberapa kabupaten kota ada beberapa yang sangat-sangat minim sekali supportnya. Jadi harus provinsi yang datang, provinsi yang turun, atau masyarakat dan organisasi yang turun untuk membantu. Kalau daerah bagaimana? Kalau daerah contohnya seperti daerah tadi Anda mengatakan apa ya, daerah Ijen tadi? Bondowoso. Kalau daerah Bondowoso begitu biasanya bagaimana kegiatan mereka lakukan antisipasinya? Kalau Bondowoso itu memang penyebabnya bukan karena masyarakatnya, tapi benar-benar karena alamnya. Dan untungnya itu pada saat itu rumahnya itu berdekatan dengan saluran sungainya itu. Itu kenapa? Karena kurang resapan air atau bagaimana Pak Satrio sebenarnya? Ya. Atau banyaknya tumbuhan yang gundul atau?
Kalau kita bertolak ke belakang itu memang karena resapannya kurang. Tanaman di atas itu, pohon-pohon di atas itu banyak yang gundul dan banyak juga pohon-pohon yang tumbang itu tidak segera dibawa gitu, tidak segera dibersihkan. Jadi turun semua ke bawah. Turun semua ke bawah kena pemukiman warga. Nah, pemukiman warga itu akan dekat sekali dengan jalur sungai itu. Dan beberapa 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu memang sudah kita relokasi untuk warga yang pemukimannya dekat dengan sungai. Jadi insya Allah aman lah untuk apabila memang benar terjadi lagi. Jadi semoga aja tidak terjadi. Nah itu kira-kira kalau Anda bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini jauh lebih parah atau mendingan begitu untuk bencananya begitu? Di akhir-akhir tahun sama halnya seperti kalau saat ini? Saat ini alhamdulillah masih mending Mas. Karena kalau tahun kemarin ada PR-nya dari Semeru. Baik. Nah, besar-besaran ya. Kalau sekarang agak mending. Yang tahun sekarang ini lebih ke tahun 2019 kalau nggak salah. Pada saat itu juga ada siklon yang menyebabkan di 17 kabupaten itu terlanda banjir semua. Nah, kalau sekarang masih 7 Mas, masih untung, tapi juga memberikan tenaga yang lebih juga untuk karena barengan kan tenaga yang lebih juga untuk mengatasinya dengan teman-teman semua gitu. Nah, kita kan ya ada senangnya, ada takutnya juga, deg-degan juga, apalagi di musim penghujan yang sangat ekstrim sekali di bulan ini begitu ya. Nah, takut saya begitu, kalau saya pribadi, ketakutan saya adalah pada saat hujannya sangat luar biasa, Februari puncaknya, pas waktu bulan puasa di bulan Maret, keringnya luar biasa juga. Jadi gimana? Apakah ada masa transisi dulu nih? Berarti waktu puasa kita nggak terlalu kering-kering banget ini? Iya, ada transisi menurut BMKG itu akan mulai dari tadi yang ada di VT tadi disampaikan bahwa curah hujan antara 120 sampai 150 itu puncaknya. Nanti ketika sudah siklon ini sudah melewati jalurnya yang di sisi utara, itu akan mulai menurun. Mulai menurun dari 150 120 dan sampai perkiraan bulan April Mei baru mulai kering lagi. Karena biasanya rata-rata pengalaman kita, bukan pengalaman kita beberapa tahun ini kalau pas waktu masuk bulan puasa ini kan panasnya luar biasa gitu ya. Berharap masih ada angin-anginnya, biasa ada hujan-hujan dikit-dikit ya. Semoga aja masih ada. Baik, ada sisanya. Tapi biasanya Maret masih ada, Mas. Maret masih ada ya, meskipun tidak terlalu ekstrim tapi masih ada Maret ya. Baik, kita harus break kembali sejenak Pak Satrio. Pemirsa, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. So now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Jawa Pos TV. Baik Pak Satrio, kita berbincang kembali mengenai bahasan kita pada malam hari ini terkait bagaimana persiapan kita atau pengantisipasi terkait mengenai cuaca yang begitu ekstrim ya di musim liburan begitu. Nah, kita berbicara mengenai prosedural ini. Kira-kira bagaimana nih prosedur tanggap darurat yang telah disiapkan jika terjadi bencana akibat cuaca ekstrim ini, Pak? Ya. Prosedur kita tentunya nanti ada informasi dari tempat kejadian ya, dari lokasi, kemudian kami akan melaksanakan penanganan setelah itu. Seperti contoh kasus yang kemarin di Sumeneb itu ada informasi dari warga, akhirnya kami dari teman-teman BPD, Basarnas, Polairut untuk mencoba karena ada yang hilang dan ada perlu evakuasi, kita melaksanakan evakuasi. Tapi kami harap masyarakat itu bisa
mengerti, menjalankan arahan dari teman-teman pengelola tempat pariwisata khususnya. Karena di situ kami sudah berkolaborasi dengan mereka, sudah memberikan arahan-arahan dan peringatan-peringatan dini, sehingga pengelolaannya juga memiliki kewaspadaan terhadap wisatawan-wisatawan yang ada di lokasinya. Gitu. Dan terakhir kabar terbaru yang Anda tangani begitu kasusnya terkait mengenai apa di tempat wisata? Alhamdulillah ini belum ada ya untuk tempat wisata jangan sampai ada begitu jangan sampai ada. Yang ekstrim itu tidak ada, belum ada dan jangan semoga tidak ada lah. Tapi ranah dengan dampaknya cuaca ekstrim ini sudah banyak korban jiwa. Ini yang kami yang harusnya slogan kami zero accident ini gagal terus setiap tahun ini Mas. Karena banyak sekali korban. Ya bukan karena korban karena disengaja, karena juga kehati-hatian masyarakat pada saat penanganan darurat atau kebencanaan itu masih kurang lah. Itu PR kami juga untuk memberikan sosialisasi. Dan alhamdulillah juga warga ini setelah ini berkali-kali saya sampaikan di setiap wawancara Mas. Masyarakat kita kalau sudah kejadian itu pasti waspada. Nah itu yang nunggu kejadian dulu kadang-kadang kebentur dulu baru ini ya. Iya, setelah kejadian, setelah kena dampaknya baru oh iya harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, ini juga membantu kami juga untuk bisa mendeklar masyarakat itu untuk bisa peduli dan waspada terhadap cuaca ekstrim maupun bencana lain gitu. Tapi selama ini BPBD Jatim bagaimana? Sudah menyiapkan posko dan juga hotline khusus untuk bisa penanganan bencana? Setiap kabupaten kota ada BPBD Jatim kecuali Kota Mojokerto dan semuanya sudah menyiapkan hotline, posko. Di Nataru juga nanti kita akan bergabung dengan teman-teman pos Nataru yang dari teman-teman Polda ataupun dari tempat lain. Kita juga sedikit mendirikan beberapa pos nantinya 8 lokasi untuk rencananya untuk membantu Nataru juga untuk liburan nanti. Baik, Pak Satrio, kita berbicara mengenai study case yang ada begitu. Saya menemui atau boleh dikatakan menjumpai begitu tayangan beberapa anak muda Gen Z begitu menemukan hidden gem, tempat wisata yang boleh dikatakan prosedural untuk keamanan ini sangat kurang sekali begitu. Nah, tiba-tiba terjadi permasalahan keselamatan dan sebagainya ya, permasalahan kecelakaan dan sebagainya di dalam hal tersebut. Lantas kira-kira bagaimana dalam hal ini? Ini perlu dicermati kembali dari BPBD Jatim atau bagaimana, Pak Satrio dalam hal ini? Harusnya teman-teman dari pariwisata juga ya, karena kita juga tidak serta-merta semuanya tahu di mana lokasi-lokasi pariwisata ya, lokasi-lokasi wisata. Jadi kerjasama dengan teman-teman wisata harus lebih intens, di mana tempat-tempat baru yang belum adanya keamanan yang bagus untuk wisatawan harus segera diberikan sosialisasi, untuk segera dibentuk di situ suatu seperti desa tangguh bencana atau mungkin pengelola yang tangguh bencana sehingga mereka bisa melindungi wisatawan yang ada di sana. Gitu. Kita sebagai BPBD hanya sebagai mensupport aja, melatih teman-teman bagaimana ketika mereka berada di keadaan darurat, peran serta tidak serta-merta dari BPBD gitu ya. Apalagi lokasi wisata kita nggak tahu gitu ya. Apalagi lokasi wisata yang baru gitu. Kita nggak pernah yang kita tahu yang sudah kita kelola, sudah kita kerjasamakan gitu ya. Kalau yang baru-baru ini kan harus melalui prosedural dulu, harus didaftarkan dulu ke pariwisata atau seperti apa kan kita juga nggak tahu proseduralnya. Kalau koordinasi antara BPBD Jatim, BMKG dan juga pemerintah daerah terkait mitigasi cuaca ekstrim bagaimana selama ini sejauh ini? Sangat bagus sekali, Mas. Sangat bagus sekali. Kita koordinasi sangat bagus. Kemarin kita langsung ada rapat koordinasi dengan Pak Menko PMK, kemudian Pak Kaban BNPB, kemudian Kepala BMKG dan Pak PJ Gubernur juga pada 2 hari yang lalu. Dan kita melaksanakan hasil dari situ, semua bupati wali kota kita undang sama kepala pelaksana. Hasilnya dari rakor itu TMC tadi. Kita melaksanakan TMC di wilayah Jawa Timur untuk mengurangi curah hujan yang tinggi di wilayah Jawa Timur. Baik, selain itu BPBD Jatim juga melakukan kerjasama dengan TNI atau Polri? Oh iya, pasti. Kita juga bekerjasama dengan TNI Polri juga. Kita koordinasi sangat baik juga. Support logistik, peralatan semuanya tersalurkan di kabupaten kota juga untuk mengantisipasi jika memang terjadi bencana-bencana yang ekstrim gitu. Baik, karena kebetulan saya tinggal di Surabaya dan juga Sidoarjo begitu Pak Satrio, boleh ya saya curi-curi ini ya, curi-curi informasi dua lokasi ini. Ya, curi-curi informasi kira-kira apa yang perlu diwaspadai di Surabaya dan Sidoarjo untuk beberapa bulan ini? Untuk beberapa bulan ini Sidoarjo khususnya itu cuaca ekstrim, sama kalau Surabaya juga sama cuaca ekstrim atau angin kencang. Baik. Itu yang menjadi perhatian buat masyarakat di sekitar Surabaya Sidoarjo karena
banyak pohon-pohon tinggi yang dipunyai tempat kita di Surabaya Sidoarjo ini perlu ada pemangkasan, dan sudah sebagian besar saya lihat sudah ada action ya dari pemerintah ya, khususnya Kota Surabaya sudah ada action untuk memangkas pohon-pohon yang berisiko untuk jatuh di tempat khususnya di jalan-jalan. Sidoarjo juga begitu. Sidoarjo ini area sudah dilakukan Pak untuk pemangkasan pohon itu. Sudah. Kalau Surabaya saya melihat beberapa lokasi sudah dilakukan. Kalau Sidoarjo saya belum tahu ya, belum karena area saya pulangnya ke Surabaya Mas. Jadi ketika kami jalan tuh sudah ada teman-teman dari LH, dari BBD yang pemangkasan untuk pohon. Kalau di Sidoarjo rawannya di angin kencang khususnya di area Juanda dan Sedati. Waduh, kali Sedati nih ya. Baik. Hati-hati. Nah, kalau kaitannya mengenai jam-jam rawan, Mas Satrio, apakah ada rumus jam rawan tertentu begitu, jam-jam tertentu yang potensi hujannya sangat tinggi sekali? Menurut perakiraan BMKG, hujan di wilayah Jatim ini diperkirakan sore hari. Ya. Jadi mulai jam 1 ini sudah terbentuk awan, Mas. Jadi teman-teman atau masyarakat harus berhati-hati ketika pulang kerja. Baik. Itu harus berhati-hati sekali karena itu akan curah hujan diperkirakan akan tinggi untuk beberapa hari ke depan ini, malah akan tinggi. Hari ini siang ini mungkin tidak ada hujan karena TMC sudah mulai jalan. TMC kita sudah mulai jalan. Jadi awan-awan yang keluar atau yang muncul di wilayah utara ini sudah kita dorong untuk bisa turun di sana, di laut di sana. Jadi satu hari ini nggak hujan itu karena TMC tadi Pak berjalan. Salah satunya. Ya. Pantes tadi ya. Tahu gitu saya panas motor ya. Tadi ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Karena sore begitu Pak Satrio, sore selalu dipastikan hujan begitu ya. 3:30 jam 3 itu sudah mulai ancang-ancang hujan ya. Dan akhirnya sampai malam pun juga tidak berhenti total, tapi masih terus begitu. Intensitas hujannya masih ada begitu ya. Betul. Baik, kita akan sambung lagi Pak Satrio. Kita masih ada beberapa segmen. Pemirsa, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, terus ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik, kita sambung lagi perbincangan kita Pak Satrio. Pak Satrio, apakah ada imbauan secara langsung kepada wisatawan nantinya akan berkunjung ke daerah yang rawan akan bencana tadi Pak, terkait dengan hal tersebut? Ya, kami menghimbau kepada masyarakat atau warga yang akan melaksanakan liburan Nataru khususnya untuk bisa prosedural ya, untuk ke teman-teman pengelola wisata, ikuti arahan-arahan dari pengelola wisata dan kurangi resiko untuk melaksanakan aktivitas di luar. Yang kalau sudah kita melihat cuaca ekstrim itu kurangi aktivitas di luar. Tapi kemudian ikuti juga perkiraan cuaca yang ada di BMKG maupun di BBD Jatim sehingga masyarakat bisa memantau area-area yang rawan sekali untuk cuaca ekstrim sehingga masyarakat bisa lebih aman. Dan jangan lupa ketika warga masyarakat ini meninggalkan rumah, rumahnya juga harus aman dong. Rumahnya harus pastikan aman dari segala macam kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi di genteng bocor, ada orang genteng bocor bahaya nanti. Betul. Lalu kira-kira untuk Pak, jalur transportasi kira-kira mana nih yang perlu direkomendasikan tidak dilakukan dalam hal ini untuk bisa mengantisipasi permasalahan rawan bencana ini Pak? Ya, jalur transportasi khususnya di area Tapal Kuda ya, ini yang agak padat mungkin ya, agak padat sama di Malang nantinya akan agak padat sekali. Malang Batu tujuan wisata Mas. Betul. Iya. Dan kalau di
yang lebih pastinya nih teman-teman di SUB yang lebih paham, tapi kalau kita bicara area rawan khususnya untuk transportasi ke sana, area Lumajang Malang, kemudian area Pacitan Trenggalek itu juga rawan sekali karena beberapa kejadian banyak sekali pohon-pohon jatuh dari tebing itu yang berdampak pada menimpa kaca-kaca mobil yang pecah. Nah, baru hari ini juga teman staf kami juga perjalanan meninjau lokasi di sana juga terkena kejadian tersebut. Jadi masyarakat untuk hati-hati untuk area-area tersebut. Kemudian kira-kira tindakan antisipasi dari masyarakat secara pribadi untuk bisa mengantisipasi permasalahan rawan bencana ini apa, Pak Satrio? Poin-poinnya yang perlu diperhatikan. Untuk tentunya hati-hati, tentu pasti ya, kewaspadaan harus siap dari masyarakat. Kemudian mental masyarakat juga jangan sampai lelah kalau kita mau ke lokasi ya. Kalau mau capek ya harus istirahat dulu biar fresh gitu. Itu yang kita arahkan ke masyarakat, dan yang paling pasti tentu kita ada rambu-rambu di sana. Mas, ikuti rambu-rambu yang sudah kita istilahnya pasang di sana, sehingga masyarakat jangan dijadikan rambu-rambu peringatan dini kita itu cuma sekedar hiasan saja. Itu penting, itu harus hati-hati. Jadi harus saling memonitor, harus saling wah ini belum dicat itu kan ya. Jadi juga ikuti juga masyarakat harus juga tahu bagaimana evakuasi, tempat-tempat evakuasinya jika terjadi bencana besar atau mungkin terjadi keadaan darurat di mana itu masyarakat harus tahu, harus paham dulu. Jadi sampai di lokasi jangan langsung liburan, cari tempat evakuasi di mana ya gitu. Oh begitu, iya, pertama harus begitu ya. Cari tempat evakuasi di mana ya. Ada call center nggak di sini? Ada nomor darurat nggak di sini? Ada petugas. Untuk tempat wisata yang rawan bencana atau semua nih, Pak? Ya harus semua. Semua. Itu menjadi, kalau ini udah di keluarga kami juga gitu, Mas. Ketika kita di tempat wisata, yang pertama kali yang kita tahu ada rambunya nggak sih? Ada tempat evakuasinya, ada tempat musuhnya. Itu buat kita kesiapsiagaan. Mungkin sepele, tapi akan berguna jika memang terjadi kedaruratan. Kan namanya orang kan gugup, nervous, gitu Pak ya. Merasa tertekan, akhirnya bingung, tidak tahu tempat evakuasinya. Di awal itu Pak ya, yang menjadi PR bersama ya. Jadi lihat terlebih dahulu tempat evakuasinya seperti apa untuk bisa memastikan jika terjadi bencana, begitu Anda tahu kemana nantinya, begitu ya. Lantas selanjutnya Pak Satrio, kalau kita berbicara kembali mengenai hal tersebut, kira-kira bagaimana masyarakat dapat melaporkan kejadian darurat dan juga potensi banjir dalam hal ini? Masyarakat bisa melaporkan melalui website kami juga, kemudian kita ada call center juga di 117 dan juga di nomor WhatsApp di 08123 1780.000. Itu on call 24 jam, kita bisa langsung melaksanakan penanganan dan support kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Baik, biasanya malam tahun baru kita menghabiskan banyak waktu, bagi kita orang yang tinggal di area Surabaya dan sekitarnya menghabiskan waktu yaitu di Malang dan Batu terdekat Pak ya. Nah tadi belum, kalau Malang Batu sudah ada berita nih Pak terkait mengenai bencana yang sudah ada, tapi bagaimana dengan Pacet dan Cangar Pak dalam hal ini? Pacet dan Cangar, ada pos-pos tertentu nanti yang akan kita dorong ke sana, yang dengan teman-teman relawan juga kita dorong pos-pos untuk membantu di Cangar dan Trawas juga, sehingga penanganan nanti evakuasi misalnya terjadi bisa lebih dekat juga, lebih cepat gitu Mas. Tapi sejauh ini aman Pak untuk Pacet dan juga Cangar? Sementara masih aman. Masih aman. Untuk posko-posko sudah aman semua ya Pak ya? Insya Allah. Jelas ya, secara detail ya. Karena pernah dahulu kan kejadian di pemandian air panas kan sempat kelongsoran dan sebagainya Pak, begitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu, tapi sejauh ini aman dan juga terkendali Pak ya? Aman. Lebih parah mana nih Pak Pacet dengan daerah Batu ini yang perlu diwaspadai? Saya rasa lebih kalau kita bicara ancamannya lebih parah di Batu. Tapi kalau kita lebih parah di Trawas. Tapi kalau kita bicara kapasitasnya, kita lebih kuat di Batu. Karena kalau di Trawas ini kan memang jauh dari kota ya, dari teman-teman petugas ya. Cuma walaupun kita dorong pos-pos di sana juga akan membutuhkan waktu. Jalannya juga agak susah di sana. Lebih enak ke Batu gitu ya. Jadi semuanya dekat dan pos-pos kami di sana juga dekat gitu. Nah selanjutnya, apakah BPBD Jatim dalam hal ini begitu menyiapkan logistik untuk membantu wilayah terdampak cuaca ekstrim Pak? Ya, kita udah menyiapkan dari mulai sarana prasarana baik siap saji, lauk pauk, tambah gizi, kemudian peralatan-peralatan untuk pengungsian semuanya ada Mas, sudah kita dorong semua di kabupaten. Jadi kita 40% kita dorong kabupaten, 60% kita stok di provinsi. Ketika nanti ada kebutuhan lain, kita dorong lagi dari provinsi untuk membantu masyarakat yang di wilayah. Baik, seumpama kita berbicara mengenai hal terburuk Pak, bagaimana proses pendistribusian yang ada untuk tadi Anda sampaikan tadi jika terhambat dengan adanya bencana? Ya, kalau kita bicara logistik kita enggak susah ya, karena masyarakat kami ini, masyarakat kita ini sangat peduli sekali terkait dengan kebencanaan, terkait dengan orang-orang yang tertimpa musibah itu pasti
sangat peduli. Jadi walaupun logistik kami belum datang, teman-teman masyarakat sudah ada di sana. Kita tinggal mendorong aja, dorongan dari pemerintah untuk mengupgrade logistik yang ada di lokasi bencana. Jadi saya rasa tidak akan jadi terkendala kalau kita di Jawa Timur tidak terjadi terkendala yang signifikan lah. Kalau kita bicara di luar Jawa mungkin, tapi kalau di Jawa Timur insya Allah lancar. Baik. Boleh Pak, kita masih ada waktu, kita sharing sedikit saja. Pengalaman Anda pribadi sejauh ini begitu dalam waktu penanganan bencana, banjir dan juga hujan yang sangat luar biasa, hujan angin dan sebagainya. Daerah mana kira-kira membutuhkan effort yang sangat luar biasa dalam proses penanganan yang ada sejauh ini? Sejauh ini effortnya khususnya di Pasuruan ya, di Welangrejoso itu memang tiap tahun ini selalu saja terjadi bencana banjir di sana. Ya karena luapan Welangrejoso itu membutuhkan. Berapa tingginya Pak banjirnya? Bisa sampai segini juga Mas. Baik. Beberapa wilayah, beberapa dusun itu udah sampai atap juga pernah. Kemarin Ponorogo juga terjadi, tapi kalau Ponorogo itu hanya limpasan aja. Jadi ketika sungainya udah turun, hujan udah berhenti, udah pasti mengalir. Walaupun kemarin juga menyebabkan korban jiwa karena tersengat listrik ya. Jadi nah itu menjadi perhatian kita. Baik. Kalau sudah jadi banjir listrik harus mati semua. Ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Jadi kalau saya menurut pribadi pengalaman saya sendiri effortnya di Pasuruan. Itu tapi beberapa sebagian besar masyarakat sudah mulai peduli, cuman karena memang daerah pemukimannya terlalu rendah dengan sungai, memang mau gimana lagi, mereka harus adaptasi dengan kejadian banjir yang tiap tahun terulang. Volunteer berapa bulan ini bagaimana? Volunteer sangat mendukung sekali, teman-teman relawan sangat support sekali, baik dari organisasi maupun individu, semuanya support dan sangat membantu kami sekali, Mas. Baik, Pak Satrio, kita menyelesaikan satu segmen, kita harus beri kembali sejenak. Pemirsa, kami akan sudah hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Now we're face to face. Update klasmen Liga Indonesia, top skor dan pemain terbaik, berita-berita seputar lapangan hijau. Kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Warbo, setiap Kamis sampai Sabtu, hanya di Cowpos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucari Sali. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Satrio, kita masih ada sedikit waktu Pak Satrio. Ya. Kira-kira bagaimana Pak dalam hal ini langkah apa yang diambil BPBD Jatim untuk bisa meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam atau boleh dikatakan mengantisipasi permasa bencana masa depan ini Pak, ke depannya ini? Iya. Tentunya kami meningkatkan sarpras kami Mas, sarana prasarana dukungan kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat sudah kita tingkatkan, dan hari ini juga Pak PJ Gubernur alhamdulillah meresmikan tenda pendidikan bencana kami. Ya. Jadi masyarakat nanti bisa belajar di sana, ada edukasi bencana di sana, ada rumah tahan gempa di sana, simulasi rumah gempa. Simulasi rumah gempa di sana, jadi masyarakat bisa ketika gempa seperti di Palu itu seperti apa, itu nanti bisa merasakan di sana. Kemudian ada beberapa unit yang sudah kita standby-kan di tempat di BPBD Jatim melalui kami ada pompa portable, kemudian ada BPBD One yang sudah diresmikan sama Pak PJ juga. BPBD One ini adalah seperti command center berjalan lah, berjalan
kita bisa mensupport untuk informasi-informasi yang skala besar untuk bisa menyampaikan langsung nanti kepada masyarakat. Gitu. Sosialisasi terus kita laksanakan, himbauan-himbauan kita laksanakan, berharap masyarakat meningkatkan kepedulian, itu saja sih. Baik, luar biasa. Terakhir evaluasi, kita berbicara evaluasi, kira-kira evaluasi apa yang bisa diberikan dalam hal ini tentunya untuk bisa melihat bahwasanya menghadapi permasalahan cuaca ekstrim di liburan tahun sebelumnya, begitu. Ya, evaluasi yang kita laksanakan tentunya kalau kita bicara banjir, infrastruktur harus kita upgrade, Mas. Karena perencanaan sungai yang sekarang yang ada di Jawa Timur ini menurut saya pribadi itu kan perencanaan pada saat zaman VOC, Mas. Baik. Zaman Belanda. Jadi perencanaan mereka sudah tidak layak untuk kita laksanakan sekarang gitu ya. Jadi harus bagaimana caranya wilayah-wilayah sungai itu bisa kita rehabilitasi semua sehingga tidak berdampak kepada warga. Itu yang satu untuk infrastruktur. Kemudian terkait dengan kepedulian masyarakat, ramah lingkungan menjadi penting, jadi menjadi poin penting. Kita juga harus peduli, saling mengingatkan dan saling memberikan gotong royong bersama kepada masyarakat sehingga kejadian-kejadian yang mengakibatkan korban jiwa ini bisa berkurang khususnya. Oke, baik. Terakhir Pak Satrio, mungkin pesan bagi pemirsa atau masyarakat Jawa Pos TV, lebih tepatnya masyarakat Jawa Timur, lebih tepatnya begitu ya, untuk bisa mengantisipasi permasalahan cuaca ekstrim di musim liburan ini. Silakan. Masyarakat BPBD Jatim sudah memberikan akses untuk masyarakat bisa memantau semua perkiraan cuaca maupun peringatan-peringatan dini. Kami berharap, kami menghimbau kepada warga untuk bisa berwaspada terhadap pada masa liburan ini ya. Karena khususnya di tempat wisata harus ikutin aturan prosedural yang ada di pengelola wisata, kemudian tinggalkan rumah dengan keadaan baik dan keadaan aman, dan hati-hati khususnya kepada perjalanan-perjalanan yang melalui daerah-daerah rawan. Nanti bisa diakses di BPBD Jatim peta-peta rawan untuk bisa memperlancar khususnya untuk wisatawan atau masyarakat kita untuk berlibur di Natal dan Tahun Baru. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Satrio. Senang bisa berbincang dengan Anda. Informasi dan juga himbauannya sangat luar biasa. Ini penting sekali bagi kita, tidak hanya masyarakat Sidoarjo dan Surabaya, tapi juga lebih khususnya untuk masyarakat Jawa Timur ke depannya begitu ya. Kita ketemu lain kesempatan Pak Satrio. Senang bisa berbincang dengan Anda dan kita ketemu lain kesempatan sekali lagi di episode selanjutnya, dan sukses sekali lagi untuk Pak Satrio. Terima kasih. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucori Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lupa menyaksikan Jawa Pos TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.